Halo teman-teman, selamat datang di GeoClass. Perkenalkan saya Mr. B, siap menemani kalian memulai perjalanan di dunia geoteknik. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya menopang semua struktur yang biasa kita lihat di sekitar kita? Mulai dari gedung pencakar langit, jembatan panjang, hingga rumah tempat kita tinggal? Jawabannya tersembunyi di bawah kaki kita. Ya, material yang kita pijak setiap hari, tanah, memegang peran yang sangat krusial. Kita akan memulai perjalanan yang fundamental dalam teknik sipil, mengenal mekanika tanah. Jadi, apa itu mekanika tanah? Mekanika tanah adalah studi tentang respons tanah terhadap berbagai jenis beban. Beban ini tidak hanya datang dari struktur bangunan buatan manusia seperti gedung atau jalan, tapi juga bisa berasal dari beban alaminya sendiri, atau bahkan fenomena alam yang dahsyat seperti gempa bumi. Tanah bukanlah material yang sederhana. Tanah adalah material alami yang kompleks, tersusun dari butiran padat, cairan, dan gas. Mempelajari perilakunya membutuhkan gabungan pemahaman dari mekanika bahan dan mekanika fluida. Namun karena sifat tanah yang bervariasi di alam dan adanya ketidakpastian beban, pengalaman dan pertimbangan insinyur juga menjadi sangat penting dalam mengambil keputusan. Mengapa pemahaman tentang mekanika tanah ini sangat vital? Mekanika tanah diperlukan untuk merancang pondasi yang memadai, yang tidak hanya aman, tapi juga ekonomis. Mengabaikan perilaku tanah bisa berakibat fatal. Jika tanah tidak dapat menopang beban dengan baik, dua masalah utama bisa terjadi adalah penurunan berlebihan atau keruntuhan geser tanah. Keduanya dapat menyebabkan kerusakan parah, bahkan keruntuhan pada struktur yang dibangun di atasnya. Secara umum, tanah terbentuk dari pelapukan batuan. Proses alami ini memecah batuan besar menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil melalui mekanisme fisik dan kimia. Material tanah terdiri dari 3 komponen utama atau kita sebut 3 fase. Butir padat yaitu partikel mineral hasil pelapukan batuan, cairan yang biasanya air, dan gas yaitu udara. Ruang di antara partikel padatan ini dikenal sebagai ruang pori atau void yang bisa terisi sebagian atau seluruhnya oleh air dan udara. Untuk memahami perilaku tanah, kita perlu mengkarakterisasi sifat-sifatnya. Beberapa sifat dasar yang penting antara lain. Distribusi ukuran partikel. Sifat ini menggambarkan proporsi partikel berdasarkan ukurannya, yaitu kerikil, pasir, lanau, lempung. Kita tentukan dengan uji saringan untuk butiran kasar dan uji hidrometer untuk butiran halus. Hasilnya divisualisasikan dalam kurva gradasi. Parameter seperti koefisien keseragaman dan koefisien gradasi juga penting untuk menggambarkan baik atau buruknya distribusi ukuran partikel. Hubungan fase. Sifat ini terkait dengan proporsi volume dan berat dari butir padat, air, dan udara. Parameter kunci di sini termasuk angka pori, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat isi. Plastisitas. Sifat ini terutama relevan untuk tanah berbutir halus, yaitu lanau dan lempung. Plastisitas menggambarkan kemampuan tanah untuk berubah bentuk secara plastis pada kadar air tertentu. Kita mengukurnya dengan batas cair, batas plastis, dan selisihnya, indeks plastisitas. Parameter batas-batas Atterberg ini sangat penting untuk klasifikasi tanah berbutir halus dan korelasi dengan sifat teknik lainnya. Untuk melihat betapa pentingnya mekanika tanah dalam praktik, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Bayangkan membangun bandara di atas tanah lunak. Bandara Internasional Kansai di Jepang adalah contoh fenomenal. Proyek yang dimulai tahun 1988 ini mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 13 meter. Perilaku tanah, khususnya konsolidasi tanah lunak, menjadi tantangan utama yang membutuhkan rekayasa geoteknik seperti preloading. Menara Pisa adalah contoh klasik masalah fondasi akibat penurunan diferensial.
yang terjadi karena variasi sifat tanah di bawah fondasi. Fenomena berbahaya lainnya adalah likuifaksi. Ini adalah kondisi di mana tanah pasir jenuh air, kehilangan kekuatan gesernya saat mengalami guncangan seperti gempa dan berperilaku seperti cairan. Jadi, bagaimana kita sebagai insinyur mengetahui sifat-sifat tanah di lokasi proyek? Prosesnya dimulai dengan penyelidikan tanah. Ini adalah proses terencana yang melibatkan kunjungan lokasi, metode geofisika, dan yang utama adalah pengeboran untuk mengambil sampel tanah dari berbagai kedalaman. Sampel tanah ini kemudian dibawa ke laboratorium untuk berbagai pengujian. Contohnya uji saringan, uji hidrometer, penentuan batas Aperberg, uji konsolidasi, dan uji kuat geser. Di lapangan sendiri ada juga pengujian seperti uji penetrasi standar dan uji sondir. Semua data dari investigasi dan pengujian ini adalah input vital untuk analisis dan perancangan geoteknik. Sebagai penutup, mekanika tanah adalah ilmu fundamental yang tak terpisahkan dari teknik sipil. Memahami material kompleks di bawah kaki kita ini adalah kunci untuk memastikan setiap struktur yang kita bangun tidak hanya berfungsi, tapi juga aman dan stabil sepanjang umur rencananya. Ini adalah kombinasi antara investigasi cermat, pengujian akurat, analisis mendalam, dan yang tak kalah penting, pertimbangan berdasarkan pengalaman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran mekanika tanah selanjutnya. Tentunya bersama saya, Mr. B di GeoClass.